Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mas, dan kali ini yaitu tentang Superlab yang ketiga ya teman-teman. Nah, sebelumnya itu kalian bisa mendownload dulu di Google Drive ya teman-teman. Kalian bisa buka link yang ada di bab pendahuluan saya. Nah, di sini saya sudah membuka untuk diskonnya ya teman-teman. Ini di doc. Terus ini kita bisa sesuaikan. Nah, terus di sini itu kan ada topik dan instruksi yang akan kita lakukan di Superlab 3 ini ya teman-teman. Nah, kita ke instruksi pertama yaitu basic configuration. Nah, seperti biasa di sini itu di basic configuration itu kita akan mengganti hostname di router dan switch sesuai dengan nama pada spline. Terus tambahkan enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, ini topologinya ya teman-teman. Nah, kita ke switch yang pertama dulu. CLI enable config host SW1 enable secret SID. Nah, terus kita ke yang router kedua, enable config host, ini RTR2 strip 2 enable secret SID. Terus kita ke switch yang kedua ya teman-teman, enable config host SW2 enable secret SID. Nah, lanjut lagi ke yang sini ya teman-teman, di switch yang ketiga, enable config, ini hostnya itu SW3, terus enable secret SID. Nah, terus kita lanjut untuk yang ke router 4 ya teman-teman, enable config host RTR strip 4 enable secret SID. Nah, kita ke router yang ke satu, CLI enable config host, ini RTR strip 1 enable secret SID. Terus kalian ke bagian yang ke kanan ya teman-teman, terus di switch yang ke 6 enable config, habis itu host SW6 enable secret SID. Nah, terus ke atas yang ini enable config hostnya itu SW5 ya teman-teman. Habis itu enable secret SID. Nah, terus kalian ke switch port yang keempat, enable config host SW4 enable secret SID. Nah, terus terakhir itu yang kesini ya, yang ke router 3, enable config hostnya itu RTR strip 3 terus enable secret SID. Nah, terus kita ke yang part yang kedua yaitu konfigur VLAN dan ranking di switch 3, 4 dan ke router 1 ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya bukan di switch 3, 4 dan router 1, tapi sebenarnya di switch 1 dan router 2. Ini itu ada kesalahan instruksi. Nah, terus di sini itu kita disuruh untuk membuat VLAN, terus konfigurasi terang dan ulang semua konfigurasi yang terhubung ke semua interface yang terhubung ke server. Nah, ini kan pakai VLAN yang ke 1 ya teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi untuk VLAN 1 itu default, kita tidak perlu membuat nyata, tapi kita itu hanya perlu lihat interface-nya itu 0/1, 0/2, 0/3 yang di sini ya teman-teman. Ini kita buka dulu switch-nya. Ini interface range FA 0/1 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 1 ya teman-teman. Habis itu spanning tree port flash. Exit. Nah, terus kita lihat lagi, di sini kan kita disuruh terang ya. Nah, ini kita itu terangnya di router 2 yang lewat FA 0/4. Nah, kita buka switch-nya ya teman-teman. Interface FA 0/4, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 1.
Nah, terus kita konfigurasi di router yang kedua ya teman-teman. Kita buka router 2-nya. Kita itu lihat dulu portnya itu yaitu FA0/0. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya ya teman-teman. Interface FA0/0 yaitu no signal. Nah, terus kita akan buat subinterface untuk VLAN satunya ya teman-teman, yaitu interface FA0/0 ditambahi titik 1 encapsulation tujuan Q1 ya teman-teman. IP address-nya, untuk IP address itu ini 1.0, tetapi kita itu akan gunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, jadi ini itu 192.168.1.1.255.255.255.0. Nah, ini itu subnetnya itu 255.0 itu karena di sini itu prefixnya itu adalah /24. Nah, terus kita coba lihat di server ya teman-teman. Ini desktop. Nah, kita itu akan tambahkan IP-nya karena di DNS server ini itu di sini kita disuruh memakai IP 1.2. Nah, untuk IP-nya sendiri itu kita pasang secara statik 192.168.1.2. Terus subnet mask, terus untuk default nya itu 192.168.1.1. Untuk DNS servernya itu kita pakai yang 192.168.1.2. Nah, kita pasang juga di web server ya teman-teman. Ke desktop IP configuration, di sini itu kita disuruh memakai IP yang 1.3, terus 92.168.1.3 subnet mask, terus ininya itu 192.168.1.1 ya teman-teman. Terus untuk DNS servernya itu kita pakai yang titik 2, 192.168.1.2. Nah, pasang juga di email server ya teman-teman. Nah, di sini itu kita disuruh memasang IP-nya itu 192.168.1.4 ya teman-teman. Nah, subnet mask, terus default gateway-nya itu pakai sama. Nah, untuk DNS-nya itu kita pakai 1.2 seperti ini. Nah, terus kita akan coba ping antar servernya ya, DNS server ke email server, dan ini sudah successful ya teman-teman. Nah, ini dari yang web server ke DNS server kita juga. Nah, ini sudah successful juga. Nah, sekarang itu kita lanjut ke part 3 yaitu konfigurasi VLAN dan tracking di switch 2, access point, dan router 4. Nah, jadi di switch 2, access point, dan router 4. Nah, kita itu buka dulu untuk switch yang keduanya. Nah, enable SID config. Nah, di sini itu kita akan buat VLAN. Nah, terus kita juga akan konfigurasikan untuk terang allow sama port face di semua interface yang terhubung ke server ya teman-teman. Kita lihat dulu. Ini ada VLAN 2, 3, dan 4. Nah, kita akan buat VLAN-nya dulu ya teman-teman. Itu VLAN 2. Name VLAN 2. Habis itu VLAN 3. Name VLAN 3. Habis itu VLAN 4. Name VLAN 4. Exit. Terus di sini itu kita akan masukkan interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini itu FA0/2 ini. Terus di sini ada 0/3. Ini yang VLAN 2, ini yang VLAN 3. Ini itu interface FA0/2. Yaitu switchport mode access. Switchport access VLAN 2. Terus spanning tree port face. Exit. Terus kita lihat lagi ya teman-teman. Nah, ini kan FA0/3, ini 4, ini 5, sama ini 6 ya teman-teman. Interface range FA0/3 sampai 4. Switchport mode access, switchport access VLAN 3, spanning tree port face. Interface range FA0/5 sampai 6. Switchport mode access, switchport access VLAN 4, spanning tree port face. Nah, terus kita disuruh untuk konfigurasi terang. Nah, kita lihat dulu, ini terhubung ke
router 4 melalui FA0 C1. Interface FA0 C1 yaitu switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 2-4. Nah, terus kita itu akan konfigurasikan di access point-nya ya teman-teman. Kita buka access point-nya dulu. Ini. Nah, di sini tuh kalau konfigurasi di access point itu kita disuruh untuk memakai SSID ini authentication dan passwordnya ya teman-teman. Nah, kita itu ke config. Habis itu kita ke port 1. Nah, ini kan kalau misalnya ke port 2 itu kan mengarah ke sini. Sini ya teman-teman. Nah, port 0 itu mengarahnya itu ke sini. Nah, port 1 itu untuk SSID itu kita pakai yang sekolahan akademi ya teman-teman. Ini kita tulis sekolahan akademi. Nah, terus untuk authentication-nya itu kita pilih yang WPA2 PSK. Passwordnya itu kita disuruh pakai 1-8 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus kalau sudah itu kita konfigurasikan juga di smartphone-nya. Ini kita ke smartphone yang 0 ya teman-teman. Terus config. Nah, konfigurasinya itu juga sama. Kita ke sini, wireless. Ininya juga sama ya teman. Sekolahan akademik. Terus ininya pakai ini. Sandinya itu juga sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus ini itu sudah ada kabelnya ya teman-teman. Nah, kita ke smartphone 1, config, habis itu ke wireless. Habis itu di sini itu konfigurasinya sama ya teman-teman. Sekolahan akademi. Nah, terus ini WPA 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tinggal kita tunggu ya. Ini sudah ada kabelnya. Ini kita buka yang smartphone 2-nya. Ke config, habis itu wireless. Itu ini sama ya teman-teman kayak tadi. Itu sekolahan akademi. Ini pakai yang WPA2 PSK. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tinggal tunggu ya. Nah, terus sekarang itu kita akan konfigurasi ke router yang keempat. Ini ya teman-teman. Router 4. Enable SID config. Nah, di sini itu kita itu akan melihat dulu ini yang mengarah ke switch itu. Ini FA0C1 ya teman-teman. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya. Nah, interface FA1C0. Nah, habis itu no shutdown. Exit. Nah, interface FA1C0.2. Nah, habis itu encapsulation.1q2. Itu IP address 192.168.2.1. Untuk IP-nya itu kita pakai yang ini ya teman-teman. Untuk IP address-nya itu kita pakai alamat IP pertama dari setiap VLAN. Alamat IP pertamanya kan 2.1, untuk subnetwork-nya itu 255, 255, 255.0. Nah, terus kita bisa exit. Kita masuk ke yang ini titik 3. Nah, habis itu encapsulation.1q sudah. Nah, habis itu IP address-nya ganti menjadi 3.1. Exit. Nah, terus kita ke interface titik 4 encapsulation.1q4. Terus IP-nya itu 4.1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kalian bisa lihat di sini. Nah, kita juga sudah konfigurasikan juga di smartphone. Terus kita juga sudah konfigurasi VLAN di sini. Nah, sekarang kita itu akan konfigurasi IP DHCP-nya itu di server 4 dengan DNS-nya yaitu 1.2. Nah, di sini itu kita ketik IP DHCP full VLAN 2.
Untuk networknya itu 192.168.2.0, subject masknya itu 255.255.0. Nah, habis itu defaktornya itu 192.168.2.1. DNS-nya itu kita pakai 192.168.1.2. Terus exit. Nah, kita itu akan konfigurasikan sampai VLAN 4. Nah, jadi di sini saya akan percepat saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan sudah konfigurasi IP DHCP-nya. Terus di sini itu kita disuruh konfigurasi exclude IP di router 4. Nah, ketikkan IP DHCP exclude 192.168.2.1. Nah, habis itu 3.1 ya, teman-teman. Dan 4.1. Nah, terus kita coba cek IP-nya ke PC yang ke-8. Desktop IP configuration DHCP. Nah, terus ke sini PC yang ke-10. Ini kita cek di smartphone yang 0 ke IP configuration. Nah, ini DHCP-nya itu saya mendapat 2.2 ya, teman-teman. Nah, terus ini dilihat terlebih dahulu. Terus kita akan ping yaitu dari smartphone 0 ke PC yang ke-8 ya, teman-teman. Nah, ini successful ya, teman-teman. Nah, terus kita ping lagi dari PC 8 ke PC yang ke-10. Nah, awal-awal ini tuh failed. Terus kita coba lagi PC 8 ke PC 10. Nah, ini sudah successful. Nah, terus kita sekarang lanjut ke part yang keempat ini, yaitu konfigur VLAN dan ranking di switch 3 dan core router 4. Nah, berarti kita itu konfigurasi di bagian yang ke sini. Nah, di switch 3 ini itu kita seperti biasa akan membuat VLAN-nya. Nah, terus kita akan terang, habis itu masukkan interface, habis itu di port face. Nah, kita lihat dulu di sini di VLAN 5, 6, dan 7. Nah, kita buka switch yang ketiganya. Enable SID config. Nah, di sini itu kita akan membuat VLAN 5 sampai 7. VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN yang ke-7. Ini 0/2 ya, teman-teman. Nah, ini itu 3. Interface range FA0 2 sampai 3. Switch port mode access. Switch port mode access VLAN 6 spanning tree port face. Exit. Ini itu 0/5. Kita masuk ke interface range FA4 sampai 5 ya, teman-teman. Nah, di sini switch port mode access. Switch port access VLAN 5 spanning tree port face. Nah, exit. Terus interface ini kita cek dulu ya, teman-teman. 7. Nah, ini interface FA range FA0 6 sampai 7. Nah, itu switch port mode access. Switch port access VLAN 7 spanning tree port face. Nah, kita coba cek dengan show VLAN brief. Nah, ini 4, ini 5, ini 2, ini 3, ini 6, ini 7 ya, teman-teman. Nah, sekarang itu kita konfigurasi di routernya. Nah, di router itu kita akan konfigurasi dulu, yaitu yang mengarah ke switch yang ketiga. Nah, kita nyalakan portnya dulu, yaitu FA0/1. SID. Berarti bukan 0/1 tapi 0/0 ya, teman-teman. Ini interface FA0/0. Nah, habis itu 0/1 terlebih dahulu. Nah, baru kita akan membuat sub interface untuk VLAN 5 sampai 7, yaitu interface FA0/0.5 encapsulation.1q. IP-nya yaitu ini 5. Nah, habis itu IP address-nya itu 192.168.5
5.1, 255, 255, 255.0. Exit. Nah, kita buat sampai interface yang 0.6, encapsulation dibantu 6. Nah, IP address-nya itu 6.1 ya teman-teman. Exit. Kita buat yang 7, terus encapsulation .1Q 7, IP-nya itu 7.1. Nah, kalau sudah itu, kita di sini itu akan buat IP DHCP-nya juga, IP DHCP full VLAN 5 network itu 192.168.5.0 itu 255.255.0. Default routernya itu 192.168.5.1. terus DNS-nya itu di sini itu 192.168.1.2. Nah, di sini untuk VLAN yang ke-6 sampai 7-nya itu saya percepat ya teman-teman. Nah, di sini itu saya sudah IP DHCP-nya. Nah, 5 sampai 7. Nah, sekarang kita akan konfigurasi juga untuk yang harusnya itu kita konfigurasi untuk exclude. Nah, di sini IP DHCP exclude 192.168.5.1, 6.1, dan 7.1. Nah, kita sekarang coba cek, misalnya ini saya di 15 ya teman-teman. Terus desktop IP configuration, situ DHCP. Nah, ini tuh sudah ada ya IP-nya. Terus kita di VLAN yang ke-6, ini sudah ada ya teman-teman. Terus di VLAN yang ke-7, nah ini sudah ada ya teman-teman. Nah, terus kita coba ping dari PC yang 15 ke 17. Kita coba lagi ya teman-teman, 17 ke 15. Nah, ini sudah successful. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang kelima, yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 4, 5, 6, dan core router 3. Nah, di bagian kanan yang sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan dulu yang di switch yang ke-6, yaitu ada VLAN 8, 9, dan 10. Ini juga ada yang 11. Nah, kita buat dulu. Nah, kita akan buat VLAN 8 sampai 11-nya dulu ya teman-teman. Enable SID config. Terus di sini kita buat VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9. Habis itu VLAN 10, name VLAN 10, terus VLAN 11, name VLAN 11. Nah, sekarang kita akan masukkan interface-nya. Nah, ini tuh VLAN 8 itu 0 sampai 10, ini 9 sama 10 ya teman-teman. Interface range FA0 ses 9 sampai 10, switchboard mode access, switchboard access VLAN 8, spanning tree port phase. Nah, kita coba lihat lagi di VLAN yang ke-9, ini 7 sama 8. Interface range FA0 ses 7 sampai 8, switchboard mode access, switchboard access VLAN 9, spanning tree port phase. Nah, lalu exit. Nah, kita lihat lagi di sini itu ini 6, ini 5. Interface range FA0 ses 5 sampai 6, switchboard mode access, switchboard access VLAN yaitu 10, spanning tree port phase. Nah, terakhir itu kita lihat di VLAN yang 11. Ini 3, ini 4 ya teman-teman. Interface range FA0 ses 3 sampai 4, switchboard mode access, switchboard access VLAN 11,
spanning tree portfresh. Nah, terus kita akan terangkan juga di sini itu berarti kita terangnya itu 2 ya teman-teman, karena kan yang mengarah ke ini itu switch. Nah, switch 4 sampai yang mengarah ke switch 5. Nah, kita lihat dulu ini itu 0/1 sama 0/2. Interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 8 sampai 11. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di switch yang ke 5 ya teman-teman. Nah, ini itu ada 3 VLAN yaitu 11, 12, sama 13. Nah, kita buat dulu untuk VLAN-nya. Enable SID config. Nah, kita buat VLAN 11, name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 13. Exit. Nah, kita itu akan masukkan interface-nya ya teman-teman. Nah, ini itu di VLAN 11, ini itu 8 sama 7 ya teman-teman. Interface range FA0/7 sampai 8. Di situ switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, spanning tree portfresh. Di sini kita lihat VLAN 12 ya teman-teman. Ini itu 6, ini itu 5 ya teman-teman. Di 5 sama 6. Nah, ini tuh kita ketikkan interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 12, spanning tree portfresh. Nah, kita itu lihat lagi untuk yang ke-13 ini tuh size 4 sama 3. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, spanning tree portfresh. Nah, di sini itu kita akan konfigurasikan terangnya ya teman-teman. Ini berarti terangnya itu 2 arah, ini switch 6 sama 4. Nah, ini tuh FA0/1 sama 2. Interface range FA0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 11 sampai 13. Nah, sekarang itu kita lanjut konfigurasi di switch yang keempatnya ya teman-teman. Nah, di switch 4 itu kita akan buat VLAN 8 sampai 13. Nah, untuk itu saya akan percepat saja ya teman-teman. Nah, di sini itu saya sudah buat untuk VLAN 8 sampai 13-nya. Nah, sekarang itu kita akan terang dulu ya teman-teman. Nah, ini tuh FA0/2 sama FA0/3. Nah, ini interface range FA0/2 sampai 3. Switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 8 sampai 13. Nah, sekarang itu kita akan konfigurasikan di router yang ketiga ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kan yang mengarah ke switch 4 itu kan FA0/1 ya teman-teman. Nah, di sini itu interface saya lihat itu 0/1 apa 0/0 sih, kayaknya 0/0 ya teman-teman. F0/0. Nah, habis itu 0 shutdown. Nah, kita cek ini itu sudah setup ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita akan buat sub interface-nya. Nah, kita exit dulu. Habis itu kita jadi FA0/0.8. Nah, encapsulation .1q8 IP address. Nah, untuk IP-nya itu kita pakai yang ini ya teman-teman, 192.168.8.1.255.255.255.6. Nah, ini exit. Kita akan buat sampai VLAN yang 13. Nah, jadi saya di sini akan percepat saja ya teman-teman.
di sini itu saya sudah konfigurasi sampai FA 0.13 ya. Sekarang itu kita akan buat IP DHCP-nya ya teman-teman, karena di sini kita disuruh buat IP DHCP dan juga exclude-nya. Nah, ini IP DHCP pool VLAN 8 ya. Nah, habis itu networknya 192.168.8.0.255.255.255.0. Terus default rootnya itu 192.168.8.1. Terus DNS-nya itu 192.168.1.2. Nah, ini itu kita akan buat sampai VLAN 13. Di sini saya akan percepat saja. Nah, jadi saya sudah konfigurasi untuk VLAN 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, sekarang itu kita akan konfigurasi untuk exclude-nya ya teman-teman. Ya, ini enable dulu. Nah, kita itu masuk ke IP DHCP exclude 192.168.8.1. Nah, habis itu 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, dan juga 13.1. Nah, sekarang itu kita akan coba cek IP DHCP-nya ya teman-teman. Di sini di VLAN 8 dulu ya teman-teman. Desktop IP configuration DHCP. Nah, ini sudah ada di VLAN 9. Nah, terus kita akan coba ping di sini ya teman-teman. Di sini saya akan ping dari PC yang ini 28 ke PC yang ke 23 ya teman-teman. Ini violet. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, sekarang di switch yang kelimanya. Nah, kita ping lagi ke PC yang 0 ke PC yang ketiga. Pilot ya teman-teman, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, sekarang itu kita lanjut ke materi yang ke part 6, yaitu konfigur repeat PVCT. Nah, ini itu kita konfigurasi di switch 4, 5, 6. Switch 4, 5, 6 ya teman-teman. Nah, ini itu kan ada 3 switch yang saling terhubung. Nah, ini itu bisa menjadi looping kalau kita enggak blokir salah satu portnya. Nah, di sini itu kita masuk ke switch portnya yang keempat ya teman-teman. Nah, di sini kita spanning tree mode rapid PVST ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini itu saya akan copy dulu. Nah, terus kita konfigurasikan di switch yang ke-5 sama 6 tadi ya teman-teman. Nah, ini tuh kita paste ya teman-teman. Nah, habis itu kita bisa enter. Nah, kita di switch yang ke-6. Nah, ini enter. Nah, sekarang itu kita konfigurasikan juga di switch yang 4-nya lagi ya teman-teman. Ini kan tadi kan spanning tree mode rapid PVST. Nah, sekarang itu spanning tree VLAN 1 ya teman-teman. Karena VLAN 1 itu default. Nah, ini tuh terhubung ke 8 sampai 13. Nah, terus kita cek dengan do show spanning tree. Nah, kita cek ya teman-teman, di sini itu ada rupusnya atau enggak. Nah, ini di VLAN 1 ini itu ada ya teman-teman. Nah, ini VLAN 9-nya ada,
terus 10 juga ada, 11 ada, 12 ada, 13 juga ada ya teman-teman. Nah, jadi untuk semua VLAN itu sudah ada. Nah, kita lanjut ke part yang ketujuh, yaitu configure point-to-point addressing between routers. Nah, jadi di sini itu kita akan konfigurasikan IP address pada semua router. Nah, router 1, 2, 3, dan 4 itu sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, untuk IP-IP-nya itu melakukan ping ke antar router. Nah, kita mulai ke router yang ke satu dulu ya teman-teman. Enable SID conte. Nah, terus kita cek dulu portnya. Ini itu yang mengarah ke router 2 dulu. Itu 3/0 ya teman-teman. Interface SE3/0. Nah, tadi itu IP-nya itu 10.10.10.1. Nah, habis itu kita akan masukkan subnet masknya ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Ini kan prefixnya itu kan 130. Nah, jadi untuk subnet masknya itu 255.255.255.252. Nah, kita nyalakan portnya dengan shutdown. Habis itu exit. Nah, konfigurasikan juga mengarah ke router 2 ya teman-teman. Nah, ini tuh SE2/0, IP-nya 10.10.2. Nah, ini kita enable dulu. Habis itu SID conte. Nah, habis itu ini interface SE2/0. Nah, habis itu IP address 10.10.10.2 255.255.255.252. Nah, habis itu no shutdown. Nah, kita itu akan konfigurasikan juga yang mengarah ke router 4 ya teman-teman, yaitu melalui SE3/0, yaitu interface. Ini di exit dulu ya teman-teman. Ini interface SE3/0. Ini IP-nya itu 10.10.10.5 255 255 255 252. No shutdown. Nah, terus kita itu lanjut router keempat ya teman-teman. Nah, di sini enable SID conte. Nah, di sini itu kita yang mengarah ke router 2 dulu ya teman-teman, yaitu SE3/0. IP-nya itu 10.10.10.6. No shutdown. Nah, terus kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3 ya teman-teman, yaitu SE2/0. Di situ IP address 10.13 ya tadi teman-teman ya. 13. No shutdown. Nah, terus kita konfigurasi terakhir di router yang ketiganya ya teman-teman. Nah, ini juga ada dua jalur yang mengarah ke router 1 dan router 4. Nah, ini itu ke router 4 dulu ya teman-teman. IP-nya itu 10.14. Ini interface E3/0. IP address 10.10.10.14 255 255 255 252. No shutdown. Nah, sekarang itu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 1 melalui SE2/0. IP-nya itu 10.10. Ini saya ulang saja. Interface SE2/0. IP address 10.10. No shutdown. Nah, sekarang itu sudah ya teman-teman. Di sini itu kita lakukan konektivitas. Nah, kita akan kirim paket antar router. Nah, ini misalnya itu dari router 2 ke router yang ke 1 ya teman-teman. Nah, ini sudah successful. Nah, terus kita ke router yang 4 ke 3 ya teman-teman. Nah, ini juga successful ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita akan konfigurasi OSPF yang di semua router. Nah, ini itu part 8. Nah, di sini itu kita disuruh konfigurasi di semua router dengan ID-nya itu 1, berarti router OSPF 1. Nah, terus kita akan cek port dan juga double routingnya. Nah, terus seperti biasa itu akan ping antar router, antar PC ya teman-teman. Nah, kita buka dulu router yang ke satunya.
ini exit, ini ketik, bentar. Nah, ini kita akan ketik router OSPF 1 seperti ini, network. Nah, untuk networknya itu kita lihat dulu. Nah, ini tuh berada dua network, yaitu router 2 yang mengarah router 2 dan mengarah router 3. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang sini ya teman-teman, yaitu ini 10.1 dan 10.2, maka networknya itu 10.0. Buat networknya itu ini 0.0.0.3. Nah, areanya itu 0. Nah, yang mengarah ke router 3 itu ini kan 10.9, 10.10, jadi untuk networknya itu 10.8. Nah, sekarang itu kita konfigurasikan di router 2-nya ya teman-teman. Nah, router 2 ini kan ada 3 jalur, yang ke router 1, 4, dan switch 1. Nah, kita ketik router OSPF 1. Ini networknya itu 10, 10, 10.0, 0.0.0.3, area 0. Nah, terus ini itu yang mengarah dulu ke router 4 ya teman-teman. Ini kan 10.5, 10.6, dan untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Nah, ini kita ulang saja 10.4. Nah, terus kita konfigurasikan juga untuk yang switch 1 ya teman-teman. Nah, ini kan adanya satu doang. Nah, jadi kita ketik itu network 192.168.1.0. Nah, jadi kan ini tuh kan size-nya itu kan 24, jadi kita itu pakai 0.0.0.255. Nah, areanya itu 0 ya teman-teman. Nah, terus kita konfigurasikan juga di router yang keempat ya teman-teman. Ini. Nah, ini itu di sini itu ada yang mengarah ke router 2, ke router 3, terus ada konfigurasi untuk VLAN-nya. Ketikan router OSPF 1. Nah, networknya itu yang mengarah ke router 2 itu 10.4 ya teman-teman. 0.0.0.3, terus areanya itu 0. Nah, kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 3, yaitu ini 10.13 dan 15. Nah, networknya itu 10.12 ya teman-teman. Nah, terus kita ketik untuk VLAN-nya. Nah, di sini itu kan ada VLAN 2 sampai 7 ya teman-teman. 192.168.2.0.000.255, area 0. Nah, sampai VLAN yang ke-7 ya teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang itu di router yang ketiga, ini tuh ada 2 jalur, yang ke router 1 dan router 4. Dan nanti itu kita akan konfigurasikan juga untuk VLAN-nya ya teman-teman. Nah, ini exit dulu router OSPF 1. Nah, kita lihat dulu untuk yang mengarah ke yang router 4 itu 10.12 ya teman-teman. 10.10.10.12, Bilkarnya itu 0.0.0.3, areanya itu 0. Nah, untuk yang mengarah ke router 1 itu 10 ke 10.9, jadi networknya 10.8 ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita konfigurasikan untuk VLAN-nya ya teman-teman. Nah, di sini itu kan ada VLAN 8 sampai 13. Network 192.168.0.0.0.255, area 0. Nah, kita itu ketik sampai VLAN yang 13 ya teman-teman.
Nah, sekarang kita itu coba cek di sini. Saya akan di cek router 3 aja ya teman-teman, yaitu to show IP OSPF neighbor. Nah, di sini itu 7.1 itu berarti itu VLAN yang ini ya teman-teman, yang ini. Nah, terus kita itu akan cek tabel routingnya, yaitu dengan to show IP route. Nah, di sini itu ada yang itu ada yang 10.0 sama 10.4. Nah, berarti 10.0 itu yang ini ya teman-teman. Ini 10.4 itu yang ini. Nah, terus di sini itu juga sudah ada yang VLAN 1 sampai 13 ya teman-teman. Ini 10 sampai 13. Nah, terus kita akan pin yang berbeda router. Nah, misalnya di sini dari smartphone ini ya teman-teman ke yang ini PC28. Nah, di sini itu sudah successful. Nah, terus ini itu kita lanjut ke part yang 9, yaitu configure DNS dan web server. Nah, di sini itu saya akan delete dulu. Nah, di sini itu di DNS servernya itu kita buka. Nah, habis itu kita ke service. Nah, habis itu kita ke DNS. Nah, ini itu di DNS ini itu on kan dulu ya teman-teman. Terus namanya itu kita akan pakai nama akademi.sekolahan.id. Nah, ini tipenya itu iRecord. Nah, untuk IP-nya itu 192.168.1.3 ya teman-teman. Nah, kita add. Nah, terus kita buat ganti name. Nah, namanya di sini pakai www.akademi.sekolahan.id. Nah, hostname-nya itu di sini itu pakai akademi.sekolahan.id. Nah, terus kita bisa add. Nah, kita buat juga untuk yang mailnya ya teman-teman. Untuk tipenya itu record, name-nya itu nah, untuk addressnya itu di sini itu 192.168.1.4. Di sini suruhnya ini ya teman-teman. Nah, terus kita add. Nah, habis itu kita pakai yang name. Terus namanya itu di sini www.google.com ya teman-teman. Nah, untuk hostname-nya itu google.com. Nah, habis itu kita add. Nah, habis itu kita buka web servernya. Nah, kita ke service. Nah, ini kita konfigurasi untuk HTTP ya teman-teman. Nah, ini pastikan HTTP dan HTTPS itu on semua. Nah, ini kita ke indeks HTML, terus kita pilih yang edit. Nah, seperti pada video sebelumnya itu, di sini itu untuk Cisco pakai tercari itu kita ganti dengan akademi sekolahan IT ya teman-teman. Nah, untuk sininya juga diganti akademi sekolahan IT seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa save. Yes. Nah, terus itu kita bisa coba cek, misalnya di sini itu saya cek di PC yang ke-8. Nah, kita akan ping. Sebelumnya itu kita akan kirim paket dulu dari DNS server ke PC 8. Ini sudah successful ya teman-teman. Nah, ini kita coba ping. Itu IP-nya itu www.akademi.sekolahan.id. Oh, saya salah tulis. Sekolahan.id ya teman-teman. Sekolahan.id. Nah, ini awal-awal emang request timeout. Nah, tadi kan awal-awal request timeout. Nah, tapi ini sudah TTL ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita coba cek, misalnya di sini saya pilih PC yang
PC yang 20 ya teman-teman. Nah, terus kita ke web browser. Ini kita tunggu karena ini tuh lama. Nah, terus di sini itu kita bisa ketik akademi.sekolahan.id. Nah, kalian bisa klik go. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, yaitu ada tulisan Akademi Sekolahan ID, dan ini Akademi Sekolahan ID juga. Nah, jadi konfigurasi untuk part 9 itu kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di yang 10, yaitu konfigur email server. Nah, untuk email server itu di sini kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Ini itu untuk password yang user 2 itu salah ya, bukan 123 tapi 456. Terus di sini kita akan setup email di PC 1 dan 2. Terus di sini kita akan coba kirim email dari PC 2 dan PC 2 nanti akan digas. Seperti itu ya. Kita ke email servernya terlebih dahulu. Di sini kita bagian service, terus ke email. Nah, di sini itu pastikan on semua ya teman-teman. Nah, domain name-nya itu ini akademi.sekolahan.id. Nah, terus kita bisa klik set. Nah, terus usernya itu kita user 1. Nah, passwordnya tadi itu 123. Nah, lalu kita kan ini ada tanda plus. Nah, ini klik saja. Nah, terus ini setup, ini user 2. Nah, passwordnya itu 456. Nah, kita plus. Nah, kita coba cek. Ini sudah ada, ini sudah ada. Nah, terus di sini itu kita akan konfigurasikan di PC 1. Nah, ini itu PC 1 di sini, PC 2 yang ini ya, teman-teman. Nah, ini PC 1. Nah, ini DHCP. Nah, ini sudah DHCP ya, teman-teman. Nah, terus kita masuk ke email. Nah, ini username-nya itu saya akan user 1 ya, teman-teman. Nah, di situ email address-nya itu user 1 @mail.academy.sekolahan.id. Nah, untuk incoming mail servernya itu kita pakai mail.academy.sekolahan.id. Nah, di sini saya akan copy dulu. Nah, untuk out key-nya itu sama ya, teman-teman. Nah, untuk username ini pakai user 1 juga. Passwordnya kan tadi user 1 kan 123 ya, teman-teman. Nah, lalu save. Nah, terus kita akan coba di PC yang kedua. Nah, ini IP configuration. Ini DHCP-nya itu belum. Nah, ini sudah ada IP-nya. Sekarang itu kita ke emailnya ya, teman-teman. Nah, ini username itu user 2 mail.academy.sekolahan.id. Untuk incoming mail servernya itu sama ya, teman-teman. Nah, ininya juga sama. Seperti ini. Nah, username-nya itu kan user 2. Nah, passwordnya 456. Nah, habis itu save. Nah, sekarang itu kita akan coba kirim email ya, teman-teman. Nah, kita ke compose. Nah, to user 1. Nah, terus kita ketik emailnya. Ini nggak usah ada mail.academy-nya ya, teman-teman. Yaitu mail academy. Nggak ada mailnya, kok ada mailnya terus. Mail academy.sekolahan.id. Nah, untuk subjeknya itu di sini saya connect. Nah, ini saya akan ngirim pesan halo guys ya, teman-teman. Nah, habis itu kalian bisa send ya, teman-teman. Nah, terus kita coba cek di PC yang ke-1. Habis itu ke email. Habis itu ke receive ya. Nah, di sini itu sudah ada ya, teman-teman. Nah, terus kita coba buka yang ini itu. Ini sudah terkirim ya, teman-teman, yaitu ini saya kirim halo guys. Nah, terus sekarang kita itu akan coba bahas. Nah, bahasnya itu kita bisa klik reply. Ya, teman-teman. Oh, ini mailnya hapus ya, teman-teman. Nah, terus ini hi, ini send. Nah, kita coba cek di PC yang kedua.
ke email, habis itu ke receive. Nah, ini juga ada balasannya ya teman-teman ini. Nah, kita bisa lanjut materi yang terakhir yaitu konfigur access list. Nah, di sini itu kita akan konfigurasi ACL. Untuk konfigur access list itu kita lakukan di router yang kedua. Nah, di router yang di sini. Nah, di sini itu kita akan memblokir web server dan juga email server. Nah, di sini itu untuk access listnya itu pakai IP 102. Untuk melihat apakah ini itu sudah benar terblokir atau belum, kita buka router yang keduanya dulu. Enable SID conte. Nah, ini itu kita ketikkan akses list 102. Nah, di sini itu kita disuruh blokir VLAN 2-nya ya teman-teman. Kita deny. Nah, habis itu IP 192.168.2.0, wildcardnya itu 0.0.0.255. Nah, hostnya itu kan yang diblokir itu kan ada dua, yaitu web server dan email server. Nah, web server itu kan IP-nya itu kan 192.168.1.3. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk email server itu ini 1.4. Nah, terus kita masuk ke interface FA0/1 ya teman-teman. Interface FA0/0.1. Nah, terus kita ketikkan IP address to access. Kita ketikkan IP access group 102. Kita out. Nah, di sini itu kita ketikkan akses list 102. Nah, di sini itu kita akan konfigurasi yang akan diizinkan. Jadi di sini itu kita ketikkan permit IP any ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping misalnya dari VLAN ini yang 15 ya teman-teman. Ini VLAN 5, terus ke command prompt kita ping academy.sekolahan.id. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa coba langsung saja untuk web server ya teman-teman di PC yang tadi. Nah, ini kalian bisa ketikkan www.academy.sekolahan.id. Nah, kita go. Nah, di sini masih bisa ya teman-teman. Nah, di sini kan VLAN 5 itu kan bisa. Nah, sekarang saya akan coba misalnya di smartphone 1. Nah, kita itu akan coba ping. Nah, kita ke desktop dulu. Nah, lalu kita ke command prompt. Kita ping 192.168.1.3. Nah, ini itu DHU ya teman-teman. Nah, 1.3 itu kan milik web server. Nah, kita juga coba untuk cek yang web browsernya ya teman-teman ini. Nah, ini kalian bisa ketikkan academy.sekolahan.id. Nah, ini kan itu kosong ya, nggak ada apa-apa. Nah, karena kita itu ini memblokir. Nah, jadi mungkin karena ini agak lama, nanti tulisannya itu di sini request timeout ya teman-teman. Nih, udah ada tulisannya request timeout. Nah, di sini itu untuk konfigurasinya itu sudah selesai semua. Dan mungkin ini itu di completion itu kan 95%, karena kalau kita coba di check result ini, nah untuk konfigurasi yang ini DNS server, terus web browser dan juga web server, emailnya itu nggak masuk itu karena di sini itu kan pakainya .com ya teman-teman. Nah, sedangkan kita itu pakainya itu .id. Nah, kalau kalian misalkan diganti dengan academy.sekolahan.com itu tetap nggak bisa. Nah, terima kasih untuk pembahasan Superlab 3 kali ini. Semoga kalian bisa paham dengan video yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.